ada bagiku. Bapa, Bapakku
Tuhan menjadi milik bagian kami. Buat supaya kami tidak khawatir tentang apapun yang kami hadapi dalam dunia ini. Karena kami punya jaminan kepastian di dalam Engkau. Sampaikan isi hatimu pada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya pada saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita kembali mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saya rindu saudara kita buka bersama dalam Matius pada pasal yang ke-6, ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Kalau kita lihat satu hasta itu dia punya panjang sekitar 45 cm. Jadi dari ujung jari sampai ke siku itu satu hasta. Dan firman Tuhan berkata bahwa kalau kita khawatir apakah dapat menambah sehasta saja dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kalau dalam kata khawatir atau kekhawatiran, ini dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya takut, gelisah, cemas. Cemas terhadap apa? Takut terhadap apa? Atau khawatir terhadap apa? Khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Jadi kekhawatiran itu sesuatu yang belum terjadi tapi kita takuti. Kekhawatiran itu sesuatu yang kita cemaskan tetapi belum terjadi. Nah, kadangkala saudara dan saya juga kita terbelenggu di area ini. Kekhawatiran belum terjadi tapi kita takuti. Belum terjadi kita cemaskan. Belum terjadi kita khawatirkan. Ini yang dikatakan kekhawatiran. Nah, saudara harus tahu begini. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu akan mengakibatkan hal yang fatal dalam hidup kita. Nah, kita juga harus tahu begini. Tiba-tiba orang khawatir. Apa sih yang menyebabkan seseorang khawatir? Salah satunya orang khawatir itu karena dosa. Ya Bapak Ibu, saya kasih sebuah contoh. Jika ada pasangan suami istri yang salah satunya mungkin suaminya selingkuh, maka dia akan mencemaskan banyak hal. Takut HP-nya dipegang oleh istrinya, khawatir kalau istrinya ketahuan, takut kalau anak-anaknya melihat dia, dan sebagainya. Ini akibat apa? Perselingkuhan. Jadi kekhawatiran itu salah satu sebab kita khawatir itu karena dosa yang belum dibereskan. Ya. Jadi kalau seandainya saudara merasa hari ini saudara mendengarkan firman ini dan saudara rasa, ya saya kok cemas ya, saya kok takut ya, saya kok khawatir ya. Mungkin ada dosa-dosa yang perlu dibereskan. Ada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang belum kita tinggalkan. Karena penyebab kekhawatiran, salah satunya itu karena dosa yang ada dalam hidup saudara dan saya. Nah, ketakutan, kecemasan inilah yang menimbulkan kekhawatiran. Nah, saudara, orang yang khawatir juga itu adalah orang yang menggambarkan bahwa dia tidak berharap kepada Tuhan atau dia meragukan Tuhan. Kenapa kita bisa meragukan Tuhan? Kenapa kita meragukan kemahakuasaan daripada Tuhan? Karena kita sendiri belum mengenal Tuhan secara pribadi. Saya percaya orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, apapun persoalannya dia tidak perlu takut, apapun masalah yang dia hadapi dia tidak perlu cemas karena dia tahu begini, bahwa setiap masalah itu ada batasannya. Kita punya Allah yang luar biasa yang sanggup untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Nah, Bapak Ibu,
Ada seorang dokter, ya, dia berkata begini, kekhawatiran yang dipelihara terus-menerus akan menyebabkan seseorang menderita sakit jantung, darah tinggi, dan migran. Ya, kenapa sampai dia katakan seperti itu, saudara? Karena kekhawatiran akan mengganggu tubuh seseorang sehingga daya tahannya itu tidak kuat, daya tahannya melemah, kemudian dia akan mempengaruhi seluruh eksistensi daripada kehidupannya sehingga dia mengalami penyakit. Karena orang yang jantungan, orang yang darah tinggi, orang yang migran ini karena hidupnya ini terbelit ini kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Padahal saudara harus tahu kekhawatiran itu akan mendatangkan atau memberikan efek yang negatif dalam hidup kita. Nah, kalau Bapak Ibu dengar tentang ini, makanya saudara jangan khawatir. Kita tidak perlu khawatir. Karena apa, saudara? Bahwa di dalam Mazmur pada pasal yang ke-42 ayat yang ke-6 juga dia katakan begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Gelisah di dalam diri ini berbicara tentang khawatir. Ayat selanjutnya, bagian selanjutnya dikatakan berharaplah kepada Allah. Artinya bahwa orang-orang yang khawatir itu tidak berharap kepada Allah. Orang-orang yang khawatir itu tidak mengandalkan Allah. Orang-orang yang khawatir itu tidak percaya kepada Allah. Nah, saudara dan saya ada pada posisi mana? Kita khawatir, kekhawatiran yang mendatangkan penyakit bagi kita, ataukah kita mau berharap kepada Allah, ataukah kita mau mengenal Allah secara sungguh-sungguh? Karena ketika kita mengenal Allah secara sungguh-sungguh, mengenal Allah secara pribadi, maka kekhawatiran itu akan dijauhkan dalam hidup kita, maka kecemasan itu akan dijauhkan dalam hidup kita, maka ketakutan itu akan dijauhkan dalam hidup kita, karena kita mengenal Allah dan seluruh kehidupan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau hidup dalam kekhawatiran, maka kekhawatiran akan mendatangkan efek yang negatif dalam hidup kita. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka itu akan mendatangkan berkat bagi setiap kita. Saudara harus tahu begini, kekhawatiran dan percaya itu dua hal yang berbeda. Sama-sama saudara, mungkin saudara bilang, oh iya saya khawatir, itu sama-sama belum terjadi. Kekhawatiran belum terjadi, saudara. Waktu saudara punya iman, waktu saudara percaya juga belum terjadi, Bapak Ibu, ya. Sama-sama ada di dalam pikiran kita, sama-sama ada dalam imajinasi kita, sama-sama ada dalam bayangan kita. Tetapi dampak dari percaya, dampak daripada kekhawatiran ini berbeda jauh, saudara. Ya Bapak Ibu, waktu saudara memilih untuk percaya, maka saya percaya saudara akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi kalau saudara memilih untuk khawatir, maka kecemasan, ketakutan, kegelisahan, sakit, penyakit itu akan menjadi bagian daripada saudara. Untuk itu pilihan ada di tanganmu. Waktu engkau percaya, engkau akan melihat kemenangan yang datang daripada Tuhan. Tetapi waktu engkau khawatir, maka hal-hal yang negatif akan terjadi dalam hidupmu. Mari saudara percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan saya percaya kekhawatiranmu akan diganti dengan sukacita yang luar biasa. Engkau terus berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab setiap doa kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini segala kekhawatiran kami, ketakutan kami, kecemasan yang kami miliki, kami saat ini bersatu hati. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah kami mendengarkan firman ini dan kami percaya timbul iman, pengharapan
pengharapan, percaya kepadamu, karena kami yakin dan sungguh bahwa iman kami, pengharapan kami akan membawa kami ke dalam kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami imani itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak akan khawatir lagi, kami tidak akan cemas lagi, kami tidak akan takut lagi, tetapi kami percaya kepadamu dan Engkau mendengarkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar.